Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Enforcer. Yang mana film ini merupakan film yang menceritakan tentang seorang eksekutor mafia yang mengorbankan nyawanya demi menebus dosa-dosanya di masa lalu. Baik, tanpa banyak ngangingung lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang petarung jalanan yang bernama Stray. Di sini Stray sedang bersiap untuk melakukan pertarungan di sebuah tempat. Sesampainya di sana, orang-orang pun langsung saja memberikan taruhan untuk petarung andalannya dan pertarungan pun dimulai. Di sini Stray dibuat tak berkutik oleh lawannya, namun pada akhirnya Stray pun berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertarungan tersebut. Di sisi lain terlihat seorang pria yang sedang mengawasi Stray. Kemudian pria itu pun menawari Stray sebuah pekerjaan dan meminta Stray untuk datang ke sebuah klub malam. Malam hari pun tiba, terlihat Stray yang sedang pergi menuju klub malam oleh pria yang mengawasinya kemarin. Saat Stray sedang menunggu, dia pun dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Lexus. Di sini Lexus mengajak Stray untuk menari bersamanya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang meminta Stray untuk menemui orang yang akan mempekerjakannya. Diketahui orang itu bernama Estelle. Estelle adalah seorang bos mafia sekaligus pemilik klub malam tersebut. Di sini Estelle menawarkan Stray untuk menjadi seorang rentenir mafia. Estelle pun mengatakan kalau gaji yang akan diterima oleh Stray sangat-sangatlah besar. Dan mendengar hal itu Stray pun menyetujuinya dan menerima pekerjaan tersebut. Kemudian Estelle pun menyuruh Stray untuk menemui seorang pria bernama Cuda. Diketahui Cuda adalah seorang tangan kanan Estelle yang baru saja bebas dari penjara. Setelah bertemu, mereka berdua pun langsung saja pergi menuju ke sebuah tempat. Sesampainya di sana, Stray pun diperlihatkan dengan seorang pria berbadan besar dan di sini Cuda menyuruh Stray untuk menghajarnya dan pertarungan antara Stray dan si pria besar itu pun dimulai. Setelah berhasil menghajarnya, mereka pun membawa pria itu ke sebuah tempat yang sangat sepi. Di sana Cuda pun langsung menagih uang yang sudah dijanjikan oleh pria itu. Namun pria itu pun mengatakan kalau dia masih belum bisa melunasinya dan meminta tambahan waktu lagi. Kemudian tanpa basa-basi Cuda pun mengatakan kalau tidak ada lagi tambahan waktu bagi seorang penghutang dan langsung saja membunuh pria tersebut. Setelah membunuh pria tersebut, Cuda pun membawa Stray ke tempat golf. Di sini Cuda pun mengajarkan filosofi hidup melalui permainan golf. Stray yang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Cuda pun langsung meminta bayarannya dan memilih untuk langsung pergi meninggalkan Cuda. Keesokan harinya terlihat Cuda yang sedang bersantai di dekat pantai. Tak lama kemudian terlihat seorang wanita yang terciduk sedang mencuri sebuah barang oleh sang penjual. Diketahui wanita itu bernama Billy. Cuda yang melihat hal itu pun langsung saja menghampiri Billy. Setelah membantu Billy membereskan masalahnya, Cuda pun berkenalan dengan Billy dan menawari Billy makan malam. Saat mereka makan malam, Billy pun bercerita kalau dirinya adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal di sebuah panti asuhan. Billy pun memilih kabur dari tempat itu karena pemilik panti asuhan yang sering berbuat tidak senonoh kepada Billy. Mendengar hal itu, Cuda pun merasa prihatin kepada Billy. Selesai makan malam, Cuda pun membawa Billy ke sebuah motel dan menyuruhnya untuk tinggal sementara waktu. Kemudian Cuda pun membayar tagihan motel tersebut dan memberi Billy sejumlah uang dengan klip penanda khusus. Keesokan harinya terlihat Cuda yang sedang berjalan-jalan. Namun tiba-tiba saja Stray muncul dan meminta pekerjaan kepada Cuda. Stray pun mengatakan kalau dia akan mengikuti Cuda bermain golf dan tidak meninggalkannya. Cuda pun menolak Stray, namun sialnya mobil Cuda malah mogok.
Kemudian Stray pun menyuruh Suda untuk membuka kap mobil dan berusaha untuk memperbaikinya. Setelah berhasil memperbaiki mobil milik Suda, Stray pun akhirnya ditawari pekerjaan lagi. Suda pun mengatakan kepada Stray kalau dia mempunyai pekerjaan untuk beberapa hari ke depan. Kemudian Suda pun menghampiri motel tempat Billy menginap. Betapa terkejutnya Stray ketika melihat pintu kamar motel Billy yang rusak dan kondisi di dalamnya yang sangat-sangat berantakan. Dan ternyata semalam Billy telah diculik oleh seseorang. Melihat hal itu, Suda pun langsung saja mencari keberadaan Billy. Keesokan harinya Suda pun pergi ke tempat Stray. Terlihat di sana Stray yang memenangkan pertarungan jalanan itu dengan sangat mudah. Stray yang melihat Suda pun langsung saja menghampirinya. Kemudian mereka berdua pun pergi ke suatu tempat untuk menagih hutang. Sesampainya di sana Suda pun langsung menagih hutang kepada Ling. Saat Ling mengeluarkan uangnya, Suda pun melihat uang dengan klip penanda khusus yang pernah ia berikan kepada Billy. Suda pun langsung bertanya dari mana Ling mendapatkan uang tersebut. Ling yang terdesak pun akhirnya mengatakan kalau dia mendapatkan uang itu dari temannya yang mempunyai pegadaian di Miami. My friend, he gave it to me. Who is your friend? I don't understand. Who gave it a phone shop in South Miami? Kemudian Estelle pun menelpon Suda untuk segera bertemu dengannya dan membawa Stray bersamanya. Sesampainya di sana, Estelle pun mengatakan kalau ada seorang pebisnis baru di tengah kota. Stray mengatakan kalau dia kenal dengan seseorang di sana. Mendengar hal itu, Estelle pun menawari Stray untuk membereskannya sendirian. Suda yang masih mempunyai urusan untuk mencari Billy pun menyetujui hal tersebut. Setelah itu Suda pun langsung saja kembali ke motel tempat Billy menginap. Sesampainya di sana tanpa basa-basi Suda langsung menanyakan keberadaan Billy. Si pemilik motel pun tetap tutup mulut, namun tiba-tiba saja Suda menembak kakinya dan akhirnya si pemilik motel pun mengatakan kalau Billy telah diculik oleh Freddy. Setelah menghabisi si pemilik motel, Suda pun langsung menuju ke tempat Freddy. Sesampainya di sana, Stray pun menghampiri Suda dan bertanya mengapa dia ada di sini. Suda pun mengatakan kalau dia ada di sini untuk mengawasi Stray. Mereka berdua pun langsung saja masuk ke dalam tempat tersebut. Kemudian saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja terlihat Billy yang dibawa paksa oleh seorang pria. Suda yang melihat Billy diperlakukan seperti itu pun tetap mencoba sabar dan pura-pura tidak mengenalnya. Kemudian Suda pun meminta bayaran Freddy untuk Estelle. Singkat cerita, Suda pun mendatangi Estelle dan memintanya untuk menghentikan bisnis di tengah kota milik Freddy. Mendengar hal itu, Estelle pun menolak dan mengatakan kalau bisnis di tengah kota itu adalah bisnis yang paling menguntungkan apapun resikonya. Tak lama kemudian datanglah Stray dengan uang dari Freddy. Melihat kedatangan Stray, Estelle pun mengatakan kepada Dom untuk memberikan paket pensiun kepada Suda. Ternyata paket pensiun Suda adalah kematiannya. Di sini Estelle pun meminta Stray untuk ikut menghabisi Suda dan berjanji akan memenuhi impian Stray jika dia berhasil menghabisinya. Di tengah pertarungan itu, Stray bukannya menghabisi Suda, malah ia menghajar Dom dengan menggunakan botol bir. Akhirnya Stray dan Suda pun berhasil dihabisi oleh Dom dengan mudah. Kemudian Estelle pun meminta Dom untuk membunuh Suda. Namun untungnya Suda berhasil membawa senjata yang ada di tubuh Dom dan menembak Dom saat itu juga. Estelle yang melihat hal itu pun menjadi sangat kesal dan langsung membawa senjatanya. Kemudian Estelle pun menodongkan senjatanya ke arah Stray dan berkata, "Die like a dog." Namun tiba-tiba saja muncul Lexus yang berhasil membunuh Estelle tepat waktu dengan pistolnya. Setelah itu Suda pun meminta Stray untuk membawa semua uangnya ke dalam mobil van dan pergi keluar kota. Namun sebelum itu Suda pun mengatakan untuk menunggu telepon darinya. Setelah mengatakan hal itu, Suda pun langsung pergi ke tempat Freddy untuk menghabisi semua orang yang ada di sana dan menyelamatkan semua wanita yang dipekerjakan dengan paksa. Kemudian saat Suda sedang mencari Freddy, tiba-tiba saja Freddy menembaknya dari belakang dan membuat Suda terpojok.
Saat Freddy akan menghabisi Suda, tiba-tiba saja Billy muncul dan langsung menembak Freddy. Kemudian Billy pun menodongkan pistolnya ke arah Suda dan mengatakan bahwa Billy mempercayainya namun Suda malah mengkhianatinya. Suda pun mengatakan kalau kedatangannya ke sini adalah untuk menyelamatkannya. Kemudian Billy pun menyelamatkan Suda dan membawanya keluar dari tempat itu. Kemudian Suda pun membawa Billy untuk bertemu dengan Stray dan juga Lexus. Di sana Suda mengatakan kepada Stray untuk menghilang dan pergi dari kota ini mengarah ke utara untuk memulai hidup yang baru. Di sini Suda pun menitipkan Billy karena Billy tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Setelah mengatakan hal itu, Suda pun pergi ke tepi pantai dan menunggu ajalnya. Di sisi lain, Lola yang melihat mobil Suda pun lantas menghampirinya dan mengambil surat yang ada di sana. Di dalam surat itu tertulis ucapan selamat ulang tahun dan fotonya sejak masih kecil. Di akhir film diperlihatkan Stray yang sekarang menjadi seorang mekanik dan mempunyai sebuah bengkel. Di sana juga ada Billy dan juga Lexus yang senantiasa menemani Stray saat bekerja. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film The Enforcer. Pesan yang dapat disampaikan dari film tersebut adalah kalau ingin dapat banyak uang, jadilah debt collector. Sekian dulu dari Rana. Rana mewakili jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.